الحمد لله الذي زين صورة الإنسان بحسن تقويمه وتقديره، وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله ونبيه وصفيه وبشيره ونذيره، وعلى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الإسلام من ظلمة الكفر ودياجيره. أما بعد. Alhamdulillah, suatu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha mulia, yang mana pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan semangat di dalam diri kita untuk hadir, untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuhu fi ula. Semuanya itu jihad, semuanya itu dihitung pahala oleh Allah. Langkah-langkah kita menghadap rumah Allah, langkah kita menghampiri rumah Allah, langkah kita menghadiri majlis-majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mudah-mudahan langkah-langkah kita ini menjadi syahid, menjadi saksi buat kita, sehingga kita nanti di hadapan Allah bi ghairi hisab, masuk syurga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Oleh karena itu, ayuhal ibad, ijtahidu, rajin-rajinlah untuk menempuh atau untuk mengambil manfaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Pandai-pandailah untuk mengambil manfaat, mengambil wanginya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai-pandailah untuk menghirup apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, sehingga fi wahaka wa hukiya an ba'dil ahli al-ma'rifah, jika dikatakan oleh orang-orang yang ma'rifah, oleh orang-orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai diterjemahkan bersungguh-sungguh itu jihad itu seperti apa, jihad itu di mata Allah seperti apa, jihad itu di mata ulama seperti apa, jihad di pandangan agama seperti apa. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita hanya berpikiran jihad itu sesuatu yang hanya mengangkat pedang, jihad itu hanya sesuatu yang mengangkat senjata tajam atau berperang kepada sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang bermanfaat. Kalau memang itu untuk melawan atau membela ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sangat bermanfaat, sangat bermanfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jihad itu dikatakan oleh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, arti jihad lebih luas daripada perperangan antara umat-umat kafir. Jihad itu perperangan, artinya melawan yang lebih berat daripada itu, artinya lebih umum. Kenapa? Orang yang belajar ilmu jihad, orang yang menolong orang-orang yatim piatu jihad, orang yang menolong janda-janda itu jihad, semuanya itu jihad di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad wa hukiya an ba'di ahli al-ma'rifah annahu qala, dan dikatakan oleh orang-orang yang ma'rifah, orang-orang yang kenal Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikatakan al-jihadu ala thalathati asnaf. Jihad itu ada 3 macam, ayuhal ibad. Jihad itu yang diberikan oleh ulama atau yang dikategorikan ulama ada 3 macam. 3 ini sangat bermanfaat, dan 3 ini apabila kita amalkan, apabila kita bawa ke dalam rumah tangga kita, maka rumah tangga kita disinari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah tangga kita dapat diterangi oleh Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Azamatuhu. Bagaimana jihad yang pertama? Jihadun ma'al kufar. Tentunya kita ketahui jihad yang pertama, jihad yang mengangkat senjata, jihad memerangi orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, jihad menyerang orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Jihad adalah memerangi orang-orang yang tidak ridho kepada Allah dan tidak ridho kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, wa huwa jihadun zahir. Dan itu juga dikatakan jihad yang zahir, jihad yang nampak, jihad yang kelihatan, jihad yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada setiap Bani Adam, kepada setiap umat Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membela ajaran agama Allah, untuk membela ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan yujahiduna fi sabilillah, arti orang-orang yang berperang melawan orang-orang yang tidak cinta kepada Allah dan tidak cinta kepada Islam. Dikatakan oleh bangga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yujahiduna fi sabilillah,
mereka itu dikatakan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala itu pun dibagi tiga. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah, ada jihad yang namanya jihad akhirat, ada jihad yang namanya jihad dunia akhirat, ada jihad yang namanya jihad dunia. Siapa mereka? Yang dikatakan jihad dunia, walaupun mereka ingin memerangi orang-orang kafir, walaupun mereka yang dikatakan oleh ummah, oh manusia itu terbunuh, oh manusia itu terbunuh fi ma'rifatil kuffar, dia terbunuh di peperangan melawan orang-orang kufar, tapi niatnya tidak bagus. Kenapa? Niatnya pengen dikatakan aku ini seorang jihad, biar dikatakan aku ini seorang pahlawan, biar dikatakan aku ini seorang yang mampu, biar dikatakan aku ini seorang yang pemberani. Mereka itu dikatakan jihad di dunia. Kenapa? Hanya orang dunia saja yang ngecap dia orang jihad, tapi tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan ada yang dikatakan jihad dunia dan akhirat. Siapa orang yang berjihad jihad dunia dan akhirat? Mereka orang-orang yang betul-betul niatnya bagus, niatnya baik hanya karena Allah. Seperti siapa? Seperti sahabat-sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Mereka berjihad, mereka berperang, hartanya mereka buat Nabi, keluarganya mereka buat Nabi, berperang melawan ajaran menolong baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Jasadnya, zahirnya, batinnya diserahkan kepada Allah untuk menolong ajaran agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Mereka dapat cap dari Allah. Kenapa? Jihad dunia dan akhirat. Di dunia mereka mendapatkan cap pahlawan, dan di akhirat mereka mendapatkan pahala mati syahid dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Dan juga ada yang dikatakan ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang dikatakan jihad akhirat saja. Siapa mereka jihad akhirat? Mereka orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, mereka yang meninggal dunia tenggelam, mereka yang meninggal dunia dalam mengajar, mereka yang meninggal dunia dalam keadaan sakit perut. Katanya ada, bisa dikatakan orang-orang itu melawan, tapi jihadnya jihad akhirat, bukan jihad dunia. Dan mereka meninggal tetap dimandikan, tetap dikafankan, tetap disolatkan menurut ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam barik alaihi wa ala alihi. Karena itu ayuhal ibad, kita pilih kategori mana kita akan dimeninggalkan oleh Allah, kategori mana kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang-orang yang sinful awal. Sinful awal itu pertama yang dikatakan yujahiduna fi sabilillah, kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang dikatakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, membela ajaran agama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Siapa? Mereka ahlul ilmi, mereka orang-orang yang belajar ilmu Allah, mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan jihadun ma'ashabil batil, dikatakan mereka jihad untuk memerangi kebatilan, mereka jihad untuk memerangi kebodohan, mereka jihad untuk memerangi orang yang tidak kenal kepada Allah, mereka jihad untuk memerangi orang yang tidak kenal kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kumpul pada malam ini ayuhal ibad bersama, mendengarkan ayat, mendengarkan sholawat, membacakan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jihad siapa ini? Jihadul ulama, jihadul fuqaha, jihadul asfiya. Mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk tinggal bersyukur, kita duduk tinggal mengambil samarat, tinggal mengambil buah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil perjuangan mereka ulama, hasil perjuangan mereka fuqaha, hasil perjuangan mereka orang-orang yang mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan agrabun nas darajatan min darajatin nubuwah. Sedekat-dekatnya derajat manusia sesuai dengan derajat Nabi sallallahu alaihi wasallam ahlul ilmi wa jihadun fi sabilillah wa ahlul jihad.
mereka ahlul ilm, mereka yang belajar ilmu Allah, mereka yang mau belajar ilmu Allah, mereka yang mau mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang mau jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqrabul darajatan minan nubuwah. Mereka dikatakan sedekat-dekatnya derajat seperti derajat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang belajar ilmu Allah, orang-orang yang menuntut ilmu Allah, orang-orang ahli ilmi, orang-orang yang mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala nanti meninggal dunia derajatnya sama syurganya seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Oleh karena itu ayuhal ibad, jangan pernah kita punya tubuh bosan untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita punya lisan, kita punya mata bosan untuk melihat kitab-kitab yang dikarang oleh ulama. Apalagi kitab itu kitabnya Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, kitab yang paling mulia, kitab yang paling agung, kitab yang paling hebat. Jangan sampai bosan kita belajar ilmu Allah, belajar kitab Allah, belajar mengaji, belajar ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu jihad dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Itu mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, sampai ulama mengatakan, sampai ulama itu kata Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi orang-orang yang batil, menghadapi orang-orang yang bodoh, penuh jihad, penuh kesabaran, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Perangi mereka dengan baik, ajari mereka dengan baik, tanyakan kepada hukum mereka dengan baik, terangkan hukum kepada mereka sesuai dengan adab-adab dan akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wa ala alihi rahmatika ya arhamar rahimin ayuhal ibad, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Kemudian yang ketiga, sinful tsalits, tadi sinful tsalits, orang-orang jihad memerangi orang-orang yang batil. Kemudian yang ketiga, jihad seperti apa? Jihad melawan hawa nafsu, jihad melawan hawa nafsu diri kita yang selalu melanggar perintah Allah, yang tidak mau mengajak kaki ini ke rumah Allah, yang tidak mau mengajak badan dan mata ini sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Kalladzi fi qawlihi ta'ala, seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat Al-Qur'an, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana afdalul jihad jihadun nafs. Sampai dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalul jihad jihadun nafs. Sebaik-baiknya jihad adalah jihad yang melawan hawa nafsu, jihad yang melawan hawa nafsu kita untuk melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Ayuhal ibad, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sahabat-sahabat mengatakan, wa anna sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in mengatakan, kanu idza raja'u min jihadil kuffar yaquluna raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sampai sahabat-sahabat Nabi kalau mereka itu berperang, mereka langsung melihat musuh di depan mereka. Mereka angkat pedang, saudaranya terbunuh di depan mereka, di depan mata mereka. Anak, kakak, ayah, bahkan ibunya terbunuh di medan peperangan. Untuk mengapa? Membela ajaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah mereka perang dengan luka-luka yang ada, dengan masih ada rasa sedih, keluarga mereka telah meninggal dunia, meninggal di dalam medan peperangan. Tapi ketika mereka pulang ke rumah tangga mereka atau berkumpul bersama sahabat-sahabat yang lain, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka katakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sampai mereka masih mengatakan kami ini pulang dari jihad yang kecil. Bahkan mereka lihat darah, mereka lihat anak panah, mereka lihat api, mereka lihat yang terbunuh. Mereka katakan raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Sampai mereka katakan kami ini pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang lebih besar. Apa jihad yang lebih besar?
jihad nafas, jihad melawan hawa nafsu. Sampai dikatakan dalam tafsir, hawa nafsu itu adalah ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan hawa nafsu ketika diciptakan ya nafas, wahai hawa nafsu, aqbil, menghadaplah ke depan, dia menghadap ke belakang. Ini diciptakan pun sudah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Iblis la'anatullah, syaitan dan iblis itu dulu mereka sebelum adanya Nabi Allah Adam alaihissalam, mereka menyembah kepada Allah. Mereka ulama, mereka orang yang alim, mereka mengenal kepada Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, tapi mereka punya hawa nafsu itu syaitan. Sehingga syaitan itu setelah diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam untuk sujud kepada Nabi Allah Adam, mereka menolak. Kenapa? Hawa nafsunya yang mengajari mereka menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal iblis ketika diciptakan oleh Allah, mereka orang yang baik, tapi hawa nafsu pertama diciptakan oleh Allah. Allah katakan aqbil, menghadaplah ke depan, dia menghadap ke belakang. Kemudian Allah katakan adbir, menghadaplah ke belakang, dia menghadap ke depan. Ini namanya hawa nafsu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak salah kepada Nabi Allah Isa alaihissalam, Allah katakan, ya Isa, apabila engkau ingin aku cintai, apabila engkau ingin aku ridhoi segala amalmu, maka tinggalkan yang namanya hawa nafsu. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pantas kalau ulama-ulama mengatakan, kalau sahabat-sahabat Nabi mengatakan kita pulang dari tempat yang peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar, itu melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini, hawa nafsu kita selalu yadir, membawa kita kepada sesuatu kemaksiatan. Maka berkata Al-Imam Al-Habib Syihabuddin Al-Akbar, beliau mengatakan, kuntu abdal hawa al-yawma malikuhu. Beliau mengatakan, dulu aku ini hambanya hawa nafsu, sekarang aku rajanya hawa nafsu. Kenapa? Beliau mampu mengendalikan hawa nafsu. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillahilladzi qad araftu laha. Dia katakan, alhamdulillahilladzi nafsi qad araftu laha. Beliau mengatakan, aku ini sudah tahu diri. Orang kalau sudah mengenal dirinya, maka dia akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah mengenal kepada dirinya, sebab kenapa? Diri itu, kalau kita mengenal diri kita di hadapan Allah, kita ini lemah, kita ini akan meninggal dunia, kita ini selalu berbuat salah, kita selalu melanggar perintah Allah, kita tidak akan hidup selama-lamanya. Orang yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang mengenal Allah ahabbahu, maka dia akan mencintai Allah. Wa man ahabballah, dan siapa orang yang mencintai Allah ata'a, maka dia akan taat dengan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan dirinya dari hawa nafsu. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu, sehingga Allah Subhanahu wa taala dengan menciptakan hawa nafsu ingin mengetahui bagaimana orang-orang yang tidak cinta kepada Allah, bagaimana keimanan orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala mengadakan hawa nafsu, akan tetapi hawa nafsu itu tidak diridhoi oleh Jalla Jalaluhu. Sehingga haka an Isa alaihissalam, jika dikatakan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, beliau mengatakan, Nabi yang mulia ini kharaja yauman falaqiya iblis wa biyadihi asal wa fil ukhra ramat. Dikatakan, kata Nabi Allah Isa alaihissalam, ketika aku pernah keluar, suatu saat aku keluar berjalan, falaqaitu iblis, maka aku bertemu dengan iblis, laknatullah. Aku bertemu dengan iblis yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Isa bingung Nabi Allah Isa, kenapa? Dilihat sebelah kanannya ada madu dan sebelah kirinya ada abu. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam, faqala ma taf'alu ya aduwallah bi hadzal 'asr war ramal. Wahai musuhnya Allah Subhanahu wa taala iblis, apa yang akan engkau perbuat dengan yang namanya madu di tanganmu dan ada yang namanya abu di tangan kirimu? Sehingga iblis itu menjawab apa yang ditanyakan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Beliau mengatakan, ammal asal, adapun madu, fa aj'aluhu ala jafahil mughtabin hatta yuballighu minha.
kalaupun asal, kalaupun madu ini akan aku tuangkan kepada mulut-mulut orang yang biasa riba, yang membawa hawa nafsunya untuk selalu ngumpetin orang, ngomongin orang, seakan-akan mereka paling bagus, seakan-akan mereka paling benar, seakan-akan mereka paling hebat. Itu kenapa? Mulutnya sudah dituangkan sama iblis laknatullah madu yang begitu manis, tapi madu itu akan menjadi pahit nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia akan disiksa di neraka jahanam Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ma yaf'alu bil ramat, dan apa yang dilakukan oleh iblis tersebut tentang ramadnya. Wa amma ramadu fa'adahu ala wajhil yatama hatta yabghadahumun nasu. Sehingga kalau ramad, kalau abu itu dituangkan di mukanya atau di kepalanya orang-orang anak-anak yatim. Kenapa? Jadi kalau dilihat anak yatim itu bawaannya 4 orang lihatnya. Kenapa? Sudah dituangin sama iblis itu untuk menggoda manusia, untuk menghidupkan hawa nafsu manusia, sehingga manusia itu jauh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi sampai al-habib sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi mengatakan innal yatima idza duriba ihtadal 'arsyur rahmani bukai. Sampai kenapa iblis sampai menggoda manusia, menuangkan abu supaya anak-anak yatim itu kita marahi, kita omeli, kita musuhi. Kenapa? Sebab mereka suka kalau seandainya kata seseorang memukul anak yatim, menyakiti anak yatim, dan anak yatim itu nangis, maka dengan tangisannya itu ihtazal arsyur rahman, maka aras itu bergoyang dengan sebab nangisnya anak yatim. Yang dimuliakan oleh Allah. Siapa? Iblis membantu agar hawa nafsu kita hidup. Iblis musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Senang kalau umat, khususnya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi mengikuti hawa nafsunya, mengikuti sesuatu yang dilaknat oleh Allah Jalaluhu wa ta'ala azamatu ayyuhal ibad. Oleh karena itu berbuatlah baik, mengerjakan sesuatu yang kalau bisa memasukkan kita selalu ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita memasukkan diri kita ke surga, kegiatan kita, amal perbuatan kita dari bangun, dari sholat subuh, zikir kepada Allah, mencari nafkah, la yatakallamu illa fil khair, tidak berbicara kecuali berbicara yang bagus, tidak membawakan hawa nafsu kita, tidak mengutamakan hawa nafsu kita, tidak menghebatkan hawa nafsu kita, tidak mentuhankan hawa nafsu kita. Bahkan seperti Al-Imam Syafi'i Akbar tadi, hawa nafsu jadi hambanya, jadi budaknya. Bukan kita jadi budak hawa nafsu, seharusnya kita memperbudak hawa nafsu kita untuk selalu jalan sebelah kanan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu. Oleh karena itu ada 4 hal, ada 4 golongan yang dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, idza kana yaumal qiyamah yadkhulul jannah arba'atun bighairi hisab. Ini yang perlu kita contoh. Kalau tadi hawa-hawa nafsu tadi harus kita buang sejauh-jauhnya, ini dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Kalau memang kita ingin masuk surga tanpa hisabnya Allah, kalau dihisab ayyuhal ibad mengerikan. Kalau orang dihisab kita, kalau dihisab salah satu di antara kita atau semua yang hadir atau satu dunia ini dihisab, mungkin pasti dikatakan dosa kita lebih berat daripada pahala. Dan kebanyakan orang-orang dosanya lebih berat daripada pahalanya. Kenapa? Karena menghidupkan hawa nafsu di dalam diri seseorang itu dan melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada 4 hal kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi, yang mereka nanti di hari kiamat yadkhulul jannah arba'atun bighairi hisab. 4 golongan ini akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa hitungan. Siapa? Al-alim alladhi ya'mal bi ilmi. Yang pertama, orang yang alim, artinya orang yang mengenal ilmu agama. Bukan hanya dia kenal seperti kita pada malam ini, artinya alim bukan yang alim, tidak. Orang yang mengenal bab ilmu, mengenal bab wudu, mengenal akhlak, mengenal adab, mengenal salat, mengenal
puasa, mengenal zakat, itu dikatakan alim, itu mengenal ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya mengenal, tapi ya'mal bi ilmi. Kita tahu ilmu tentang salat, kita salat. Kita tahu ilmu itu salat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita salat, kita tahu puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa, kita tahu umat Islam jelas tahu zakat itu diwajibkan oleh Allah. Kita berzakat, puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzakat ini orang-orang yang mengenal ilmu, bukan hanya mengenal, tapi diamalkan ilmunya. Yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Kata baginda Nabi Muhammad, mereka akan memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, langsung dimasukkan syurga tanpa ditimbang lagi pahala. Kenapa? Dikatakan fulan bin fulan alim bi ilmi, fulan kenal ilmu Allah dan dia amalkan ilmu tersebut, dia kerjakan ilmu tersebut dan dia ajarkan anak-anak khususnya anak perempuannya untuk menutup aurat melawan hawa nafsunya ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man hajja wa lam yarfud wa lam yafsuq hatta mat. Sehingga Nabi SAW mengatakan orang yang berangkat haji tidak kotor, tidak berbuat kotor, tidak mengucapkan sesuatu yang kotor sampai dia meninggal dunia seperti itu setelah pulang dari haji, maka dia akan memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Saya menonjolkan hajinya, tapi kalau tidak disuruh jadi imam marah, tidak disuruh pimpin tahlil marah, tidak disuruh khatib marah. Tidak ada syaratnya orang yang khatib Jumat itu harus haji. Tidak ada. Tidak ada orang yang syaratnya pakai peci putih itu harus haji. Tidak salah. Al-bayat nisful jamal. Nabi suka yang putih, Nabi suka yang bersih. Jadi ulama-ulama pakai walaupun mereka belum berangkat haji, mereka pakai pakaian putih, peci putih. Jadi jangan untuk orang yang berangkat haji nunggu 35 juta dulu baru bisa pakai kopiah putih. Ini sesuatu pemahaman yang salah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan hari Jumat itu kita sayangkan kalau ada khatib masih pakai peci hitam. Baca kita tinggi, semua kita tinggi baca. Setiap hari Jumat itu disunahkan bayar. Setiap hari Jumat itu disunahkan putih, makmumnya putih, apalagi ini khatibnya jatuh biru, kopiahnya coklat. Khatib itu harus haibah, dia juga dengan pakaian putih, jadi orang memandangnya baik, orang memandangnya bagus, bersih. Akibat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu simpul yang kedua. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW, orang yang pulang haji dapat menjaga hajinya dengan baik sampai dia meninggal dunia, yadkhulul jannah bighairi hisab. Maka dia akan memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wasyahid alladhi qutila fi ma'rikatil ma'rika li'ila'i kalimatil Islam." Ini yang dikatakan oleh tadi 3 sinful jihad. Yang ketiga dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka yang akan meninggal dunia masuk surga tanpa hisab? Syahid. Mereka yang jihad fisabilillah, baik jihadnya li'ila'i kalimatul Islam. Orang yang mengajar ilmu itu li'ila'i kalimatul Islam. Orang yang mengajar ilmu, orang yang belajar ilmu, dia membantu Nabi untuk jihad memerangi kebatilan. Jadi jihad yang 3 tadi yang dikatakan oleh ulama dibagi dari 3 tadi, jihad ma'rifatul kufar, jihad peperangan, jihad melawan hawa nafsu, jihad untuk memerangi kebodohan, semuanya jihad. Mereka kalau meninggal dunia, yadkhulul jannah bighairi hisab. Ini yang kita inginkan dalam kehidupan kita, supaya kita betul-betul di jalannya Allah Subhanahu wa taala, betul-betul menghidupkan ajaran Allah, betul-betul membantu menolong ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barik alaihi wa ala alihi wasallam, alladzi iktasaba malan minal halal wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya'. Fahaulai yunazi'u ba'dhum ba'd ayyuhum yadkhulul jannah awwalan. Masyaallah, sangat hebat sekali ayuhal ibad. Yang keempat ini wasahi alladzi iktasaba malan, seorang yang sahi,
seorang yang selalu sedekah, yang dia cari jalan uangnya itu dengan yang halal, dengan sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anfaqahu fi sabilillah, dan dia infakkan uangnya itu untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayo, banyakkan mana? Infak buat dangdut atau majlis taklim? Majlis taklim selama ini masa cuma dapat 100.000? Itu bukan sahi namanya. Uang kita 1 sen yang kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala akan balasannya lipatan ganda. 1 sen yang kita keluarkan untuk maksiat, balasannya api neraka. Wasahi yang dikatakan orang yang selalu menyumbang, yang hasilnya itu diberikan dari jalan yang halal dia carinya. Kemudian dia sumbangkan di tempat yang halal, di tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bi ghairi riya, tapi tanpa riya, tanpa sombong, hanya ingin dipuji oleh Allah, bukan dipuji oleh manusia. Ini tidak menyumbang, ingin dipuji oleh manusia, menyumbang yang banyak, ingin dipuji oleh manusia, maka fa ahbatallahu a'malahum. Allah hilangkan, Allah hapuskan pahala sedekahnya, Allah hapuskan pahala kebaikannya. Kenapa? Hanya ingin dipandang manusia, bukan ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sahih, orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala dari rezeki yang halal, yadkhulul jannah bighairi hisab. Mereka akan memasuki syurganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, dimuliakan oleh Allah. Sehingga dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa haula yunazilu ba'dhum ba'dha ayyuhum yadkhulul jannah awwala. Sehingga mereka ini saling dulu mendahului, mana yang masuk duluan dari empat sifat ini, mana yang masuk duluan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Dua-duanya mempunyai sifat yang empat-empatnya mempunyai sifat yang baik, sifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ibad, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita golongan-golongan ini. Allah jadikan kita orang-orang baik. Allah jadikan kita orang-orang yang cinta ajaran Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah masukkan kita syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang disebutkan tadi oleh lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi. Disebutkan dengan hati yang paling dalam, betul-betul minta, niat yang paling dalam, dengan menyebutkan namanya yang mulia, minta kita jadi orang yang baik, minta kita jadi orang yang dicintai Allah, minta kita jadi orang yang dicintai Nabi, minta kita jadi orang-orang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dicintai sama ulama. Kalau kita dicintai sama ulama, dicintai sama guru agama, insyaallah Nabi cinta sama kita. Insyaallah kalau Nabi cinta kita, pasti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita. Ayuhal ibad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Habib Al-Bakir khususnya Majlis Al-Awal sangat bersyukur sama yang anak-anak Afro. Mudah-mudahan mereka dicintai sama Allah. Yang bagian kamera, komputer, anak-anak panitia, bagian yang di jalanan, panitia, masya Allah, mereka semuanya insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mereka jihad melawan hawa nafsu. Oh, lebih baik kumpul sama teman-teman, tidak mau ikut majlis, tapi mereka jihad. Mereka lawan hawa nafsu. Oh, mau ikut majlis taklim walaupun cuma di jalanan, tapi insya Allah mereka dicintai oleh Allah, dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad. Bagian fatwa, bagian jalanan, bagian motor, dan segala macam yang mengurus masjid. Dan yang hadir juga jihad di jalan Allah, masuk syurga insyaallah bi ghairi hisab rahmatika ya arhamar rahimin. Dan ibu-ibunya juga insyaallah masuk syurga bi ghairi hisab rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya
berbuat bersangka buruk baik kepada guru atau yang lainnya. Bisa betul-betul minta, angkat tangan, sucikan hati, betul-betul minta kepada Allah dengan harapan Allah betul-betul bersihkan hati kita. Ya Allah, ya Allah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asrak. Allahumma hadina min 'indik wa rabbit alaina min fadlik wanshur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa albisna libas afika wa 'afyatik wa rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Dan sekali lagi pengumuman, kalau memang majlis di keliling kita tidak bahas tafsir, tapi kalau lagi majlisnya di Jamiatul Khair atau di Salman Al-Farisi, kan awal bulan Jamiatul Khair, akhir bulan itu Salman Al-Farisi, semuanya kita bahas tafsir. Tapi kalau lagi keliling, insya Allah kita bahas hadis-hadis dan ayat-ayat baginda Nabi besar Muhammad dengan ceramah agama. Mudah-mudahan semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar bihamdi rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى